Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wawan Dewangga Channel. Pada saat sekarang ini tiba di sebuah tempat yang cukup istimewa yang berada di pemakaman Kampung Rokoy. Sebelumnya puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita semua diberi kesehatan, serta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga di akhir zaman. Pada saat sekarang ini penelusuran tiba di sebuah tempat yang mana terdapat 3 makam syiar Islam, bahkan salah satunya adalah seorang pendekar dari tanah Banten. Selain beliau syekh, juga seorang pendekar, juga seorang syiar agama. Bersama dengan Bapak Ustadz Ati ya, yang mungkin nanti akan menemani saya pada saat penelusuran ke tempat-tempat tersebut. Baik, silahkan kamera ikutin saya. Mangga Pak. Nah, di tempat inilah makam Syekh Jalul atau yang dulu sering dipanggil dengan Ki Buyut Sumangjaya. Mengapa dipanggil Ki Buyut Sumangjaya? Yang mana nama asli beliau adalah awalnya Syekh Jaya. Tetapi karena Somang adalah salah satu daerah di Kabupaten Lebak, yang mana sebuah tempat itu bernama Sajra, sehingga dipanggil dengan Ki Buyut Sumangjaya, atau yang lebih mungkin masyarakat sekitar mengenalnya dengan Ki Buyut Syekh Jalul. Sangat mumpuni seorang pendekar pada saat dulu, di saat zaman syiar Islam di abad ke-15. Beliau inilah Syekh Jalul melambangkan sebuah ketangguhan. Seekor ayam jantan, seandainya itu berada di bawah kakinya itu ada semacam jalu, berarti melambangkan seorang yang luar biasa. Nah, di dalam inilah mungkin sekilas saja kamerawan ya, silakan bisa dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tempat inilah peristirahatan beliau. Mohon maaf, Wawan Dewangga hanya berusaha untuk melestarikan tempat ini, menjaga agar generasi muda tidak melupakan jasa-jasa yang Ki Buyut lakukan, jasa-jasa yang telah Ki Buyut laksanakan pada saat syiar agama atau mengajari beberapa keturunan yang ada di daerah Rokoy ini, sehingga yang awalnya tidak bisa mengaji akhirnya mereka bisa memahami apa yang dimaksud dengan tuntutan dari ajaran agama Islam. Terima kasih banyak atas bimbingannya, Aki. Ya, mungkin hanya dikasih waktu sekilas saya. Mari lanjut ke makam yang kedua. Jadi yang namanya Syekh Abu Bilfat ini yang dikatakan misalnya orang pribumi. Iya. Yang tadi Syekh Jalul Sumangjaya sebagai Menantu ya, jadi menantu beliau. Iya. Berarti beliau adalah mertua daripada Syekh Jalul yang asli penduduk pribumi sini. Ya, mohon maaf ya, sebelumnya Wawan Dewangga hanya pengen mempelajari tentang sejarahnya, bukan bermaksud apa-apa. Hanya supaya nantinya generasi yang akan datang ini menghormati, mengenang, dan ikut menjaga merawat tempat ini. Mungkin itu aja. Ki Jurupati ya, mertua daripada Kanjeng Syekh Jalul. Baik ya Pak. Nah, ada satu lagi masih di sini. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, yang di sini. Ini bukan pribumi. Ini bukan pribumi.
pribumi katanya, Jawa. orang Jawa ya. Jadi, kalau mati lasan saya kurang tahu. Ya. Kayaknya kayak di sini aku namanya Ya. Makam di sini bernama Syekh Asmapati. Walaupun bukan pribumi sini, namun jasa beliau tetap sama, meluruskan ajaran agama Islam pada saat itu. Sehingga makam-makam para syekh ini, para sahabat wali ini tetap diabadikan oleh masyarakat sehingga agar terjaga kelestariannya. Mungkin masih ada lagi Pak makam syekh yang lain di sini. Petilasan ya. Baik. Ya, di sini pun ada jejak petilasan para ulama atau syekh syiar agama Islam. Ya silakan Pak Ustadz. Mungkin. ini yang dikatakan bahwa namanya Syekh Dimas Baja. Nah ini Ini mungkin atau emang pasti bahwa ini petilasan. petilasan ya. Ya, ada di sini semua. Istirahat yang namanya petilasan itu tempat istirahat. Ya, tempat istirahat ya dari seorang ulama yang bernama Kanjeng Syekh Baja ya. Syekh Baja. Oh, ya. Ya luar biasa ya, tempat ini ternyata masih banyak terdapat ya Banyak. petilasan ataupun tempat-tempat yang perlu dilestarikan. Masih terdapat pula beberapa pohon yang cukup besar ya, terutama di makam sebelah sana, yang menandakan bahwa tempat ini masih lestari, masih terawat dengan baik. Mudah-mudahan kelestarian ini tetap berlanjut hingga sampai generasi yang akan datang, sehingga para remaja di sekitar area ini ikut membantu dalam hal pelestarian ini. Jangan melakukan coret-coret di tempat ini, menjaga segala sopan santun dan tidak membuang sampah sembarangan. Mengingat areal pemakaman Kampung Rokoi ini ya, tepatnya di depan Kecamatan Kaduijo, Kabupaten Pandeglang ya, untuk letaknya ini cukup luas. Ya juga tak lupa ya, dari beberapa makam para syekh dan ulama tadi, ada juga makam yang mungkin oleh masyarakat sini disebut makam Nyi Jilipati. Nyi Jilipati adalah pendamping hidup daripada Syekh Jawi. Nah, beliau makamnya di situ. Serta beberapa pohon ya, yang luar biasa besarnya. Pohon ini luar biasa besarnya. Pohon ini sama pohon itu berusia di atas 500 tahun. Luar biasa. Mungkin masih ada tempat lagi Pak Ustadz yang bisa ini di tempat ini yang mungkin cukup istimewa selain makam-makam ini. Itu kalau saya masih ada sih. Nah. Yang itu saya Baghdad. Oh, Syekh Baghdad yang mana Pak? Oke. Sebelah mana? Nah, di tempat ini juga salah satu tempat memakamkan seorang ulama pada saat itu. Yang satu generasi, mungkin satu perjuangan dengan beberapa ulama yang ada di sini yang namanya Syekh Baghdad ya. Nah, mungkin disebut Syekh Baghdad karena mungkin yang paling fasih dalam memahami kitab Al-Quran di masa itu. Makanya beliau bergelar Syekh Baghdad. Masih sangat alami, asli, memang menjadi satu dengan pemakaman umum di sini. Sehingga kalau tidak membawa istilahnya masyarakat yang asli sini, mungkin Wawan Dewangga agak kesulitan membedakan mana yang makam syekh, mana yang makam ulama ataupun makam-makam masyarakat umum. Ya bahkan di sebelah sana pun banyak juga yang ziarah ke tempat ini. Ya cukup sekian penelusuran. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah ya Pak Ustadz ya. Ya dari saya pribadi Wawan Dewangga. Wassalamualaikum.